Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, di mana anggotaan kami berjumlah 7 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Ruslan. Yang kedua Yusnindar. Yang ketiga Selmawati. Yang keempat Mahdia. Yang kelima Dian Ahrianti. Yang keenam Al-Ihwan Lukman. Yang ketujuh Andi Isdihar Sri Cendani. Kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran aktif. Yang pertama adalah pengertian dan karakteristik pembelajaran aktif. Menurut Aye Suegeng, YSH tahun 2012, pengertian pembelajaran aktif adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan para pelajar dalam melakukan suatu hal dan memikirkan apa yang sedang mereka lakukan. Pembelajaran aktif itu diturunkan dari dua asumsi dasar. Yang pertama, bahwa belajar pada dasarnya adalah proses yang aktif, dan yang kedua, bahwa orang yang berbeda belajar dalam cara yang berbeda pula. Sementara menurut pembelajaran PAIKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan argumen atau gagasannya. Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, baik dalam bentuk interaksi antara siswa maupun siswa dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut. Menurut Bonwell tahun 1995, pembelajaran aktif memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, menekankan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada pengembangan keterampilan pemikiran, analisis, dan kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Yang kedua, peserta didik tidak hanya mendengarkan pembelajaran secara pasif, tetapi mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, menekankan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap berkenaan dengan materi pembelajaran. Yang keempat, peserta didik lebih banyak dituntut untuk berpikir kritis, menganalisa, dan melakukan evaluasi. Yang kelima, umpan balik yang lebih cepat akan terjadi pada proses pembelajaran. Alasan-alasan pembelajaran aktif. Ada beberapa alasan menggunakan pembelajaran aktif, yaitu yang pertama, memiliki pengaruh yang kuat pada pembelajaran si pelajar. Yang kedua, strategi-strategi pengembangan pembelajaran aktif lebih mampu meningkatkan keterampilan berpikir para pelajar daripada peningkatan penguasaan isi. Yang ketiga, melibatkan para pelajar dalam tugas-tugas berpikir tingkat lebih tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang keempat, berbagi gaya belajar dapat dilayani dengan sebaik-baiknya dengan melibatkan para pelajar dalam kegiatan-kegiatan belajar aktif. Adapun beberapa keuntungan penggunaan pembelajaran aktif, yaitu yang pertama, para pelajar yang aktif akan menggunakan pengetahuan utama mereka dalam membentuk pemahaman dari isi materi pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua, para pelajar yang aktif berpikir secara kritis dan menciptakan pengembangan mereka sendiri. Ketiga, para pelajar yang aktif akan terlibat secara kognitif. Dan yang terakhir, para pelajar yang aktif akan menerapkan suatu strategi membaca dan belajar dalam lingkup yang luas. Poin selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran aktif. Berdasarkan ALIS atau Active Learning in School, yaitu pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah-sekolah untuk para siswa yang hakikat inti dan isi kurang lebih dengan CBSA. Prinsip-prinsip pembelajaran aktif yaitu yang pertama, prinsip melakukan, yang dalam CBSA disebut belajar sambil bekerja. Pada dasarnya pembelajaran itu harus membuat peserta didik berbuat sesuatu, bukan tinggal diam berpangku tangan. Dan yang kedua, prinsip menggunakan semua alat indera atau panca indera.
bahwa dalam pembelajaran hendaknya mengaktifkan semua alat indera untuk memperoleh informasi atau pengetahuan melalui melihat, mendengar, meraba, mengecap, dan membau. Dan adapun prinsip yang ketiga yaitu prinsip eksplorasi lingkungan, bahwa pembelajaran aktif memanfaatkan lingkungan sebagai sarana, media, atau sumber belajar. Lingkungan itu dapat berubah lingkungan fisik, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya. Dan juga lingkungan mental. Lingkungan itu dapat berubah objek atau benda-benda, tempat, situasi, dan kondisi, kejadian atau peristiwa, ide, atau gagasan. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran aktif. Strategi pembelajaran aktif ada beberapa. Yang pertama, terpusat pada siswa sebagai upaya meninggalkan dan menghindari strategi lama yang telah mapan, yaitu pembelajaran yang terpusat pada guru, atau lebih tepat bila disebut pembelajaran yang didominasi oleh guru, bahkan terpusat pada lembaga demi kepentingan lembaga atau sekolah atau penyelenggara pendidikan. Kedua yaitu terkait dengan kehidupan nyata, artinya apa yang dipelajari itu harus dapat dimanfaatkan dalam kehidupan nyata di masyarakat untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, bersifat fungsional, kontekstual. Ketiga, diferensiasi, artinya memberikan layanan yang berbeda untuk anak-anak yang memiliki kemampuan berbeda, tidak menyamaratakan memperlakukan sama untuk anak-anak yang berbeda atau bersifat klasikal semata. Yang keempat, menjadikan lingkungan sebagai media dan atau sumber belajar, dengan demikian menjadi fungsional. Yang kelima, mengembangkan berpikir tingkat tinggi dengan mengaktifkan siswa melakukan analisis, menyimpulkan, dan mengevaluasi hal-hal yang sedang dipelajari, bukan sekedar diberitahu, mendengarkan ceritanya, kemudian menghafal. Keenam, memberikan umpan balik, misalnya guru memberi tanggapan atas permasalahan siswa dengan mengembalikan hasil ulangan atau ujian kepada siswa, bahkan mengevaluasi dan memberikan solusi serta tindak lanjut. Nama-nama pembelajaran aktif. Ada banyak nama dan teknik pembelajaran aktif, dari mulai yang sederhana yang tidak memerlukan persiapan lama dan rumit serta dapat dilaksanakan relatif dengan mudah, sampai dengan yang rumit, yaitu yang memerlukan persiapan lama dan pelaksanaan cukup rumit. Beberapa jenis teknik pembelajaran tersebut antara lain adalah: yang pertama, think, pair, share. Dengan cara ini, mahasiswa diberi pertanyaan atau soal untuk dipikirkan sendiri, kurang lebih 2-5 menit. Kemudian mahasiswa diminta untuk mendiskusikan jawaban atau pendapatnya dengan teman yang duduk di sebelahnya. Setelah itu, pengajar dapat menunjuk satu atau lebih mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya atas pertanyaan atau soal itu bagi seluruh kelas. Nah, teknik ini dapat dilakukan setelah menyelesaikan pembahasan satu topik, misalkan setelah 10-20 menit kuliah biasa. Setelah selesai, kemudian dilanjutkan dengan membahas topik berikutnya, untuk kemudian dilakukan cara ini kembali setelah topik tersebut selesai dijelaskan. Yang kedua, collaborative learning groups. Dibentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 mahasiswa yang dapat bersifat tetap sepanjang semester atau bersifat jangka pendek untuk satu pertemuan kuliah. Untuk setiap kelompok dibentuk ketua kelompok dan penulis. Kelompok diberikan tugas untuk dibahas bersama, di mana seringkali tugas ini berupa pekerjaan rumah yang diberikan sebelum kuliah dimulai. Tugas yang diberikan kemudian harus diselesaikan bisa dalam bentuk makalah maupun catatan singkat. Nah, yang ketiga ada student-led review session. Jika teknik ini digunakan, peran pengajar diberikan kepada mahasiswa. Pengajar hanya bertindak sebagai narasumber dan fasilitator. Teknik ini misalkan dapat digunakan pada sesi review terhadap materi kuliah. Pada bagian pertama dari kuliah, kelompok-kelompok kecil mahasiswa diminta untuk mendiskusikan hal-hal yang dianggap belum dipahami dari materi tersebut, dengan memajukan pertanyaan-pertanyaan dan mahasiswa yang lain menjawabnya. Kegiatan kelompok dapat juga dilakukan dalam bentuk salah satu mahasiswa
dalam kelompok tersebut memberikan ilustrasi bagaimana suatu rumus atau metode digunakan. Kemudian, pada bagian kedua kegiatan ini dilakukan untuk seluruh kelas. Proses ini dipimpin oleh mahasiswa dan pengajar lebih berperan untuk mengklarifikasi hal-hal yang menjadi bahasan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, yang keempat ada student debate. Diskusi dalam bentuk debat dilakukan dengan memberikan suatu isu yang dapat mungkin kontroversial sehingga akan terjadi pendapat-pendapat yang berbeda dari mahasiswa. Dalam mengemukakan pendapat, mahasiswa dituntut untuk menggunakan argumentasi yang kuat yang bersumber daripada materi-materi kelas. Pengajar harus dapat mengarahkan debat ini pada inti materi kuliah yang ingin dicapai pemahamannya. F. Model-model dan rancangan pembelajaran aktif. Ada banyak model dan melaksanakan pembelajaran aktif yang dapat diterapkan dari banyak model tersebut. Berikut ini dipaparkan beberapa di antaranya. 1. Pembelajaran terpadu. Dalam pembelajaran terpadu, batas-batas mata pelajaran diminimalkan atau bahkan dihilangkan sama sekali. Sebagai pengikat atau pemandu mata pelajaran adalah tema, fokus, pusat, minat, atau konsep yang bermakna. Ciri-ciri atau karakteristik dari pembelajaran terpadu adalah terpusat pada siswa. Siswa menjadi subjek berperan dominan, memberikan pengalaman langsung, nyata, konkret, tanpa batas-batas yang tegas atau kaku. Memadukan berbagai konsep menjadi lebih bermakna sesuai minat dan kebutuhan siswa, bersifat fungsional, belajar sambil melakukan dan bersifat menyenangkan. Ada beberapa model terpadu dengan skema pembelajaran beserta penjelasan ringkasnya sebagai berikut. A. Fragmented atau terpecah digambarkan sebagai periskop, satu petunjuk, satu sudut pandang, fokus pada satu disiplin. B. Connected atau terkait gambaran dari opera glass, banyak detail dalam satu disiplin, fokus pada subjudul dan antar hubungan. C. Nested atau terkumpul digambarkan sebagai kacamata 3 dimensi, memiliki beberapa cara pandang mengenai suatu bagian topik atau unit. Terdapat 4 langkah atau tahapan penting dalam model pembelajaran terpadu. Tahap-tahap itu adalah sebagai berikut. 1. Tahap pencair suasana. Guru mengajak para siswa melakukan kegiatan yang menyenangkan, biasanya dalam bentuk permainan, agar siswa merasa santai, senang, segar, dan antusias, serta termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. 2. Pada tahap pemberian pengalaman, guru memberikan materi pembelajaran, pengalaman langsung kepada para siswa yang mampu mengaktifkan pikiran, emosi, dan fisik. 3. Pada tahap refleksi, para siswa bersama guru merangkum materi pembelajaran dapat melalui penugasan atau tanya jawab. 4. Pada tahap aplikasi, guru membimbing para siswa untuk menerapkan hal-hal yang telah disimpulkan dan diberi makna tersebut di atas. 2. Pembelajaran kooperatif. Yang dimaksud dengan pembelajaran kooperatif adalah belajar bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Dengan demikian, keberhasilan belajar dari kelompok ini tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik kemampuan dan aktivitas individual maupun secara kelompok. Cooperative learning tidak identik dengan belajar kelompok. Cooperative learning lebih bersifat belajar bersama-sama. Dalam pembelajaran kooperatif ada struktur kerjasama, terjadi interaksi antara individu yang bersifat interdependensi atau saling ketergantungan untuk sekedar bersama-sama belajar atau holobis, kuntul baris, atau bergotong royong yang tanpa interaksi antara individu. Salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model jigsaw. Jigsaw dapat berarti bergaji atau puzzle teka-teki, yaitu gambar yang dipotong-potong secara acak yang harus disusun kembali bentuk semula sebelum dipotong-potong. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.